Nah, ini pertanyaan bagus nih ya sebagai pembuka tanya jawab kita gitu. Biar kalian paham ya. Tentu ada yang menyuruh gitu karena dulu tahun pertama, kedua, ketiga, keempat bahkan ya, Yoke ini muncul di dunia maya hanya manusia pembuat onar yang minta di follow atau dilihat sama kalian gitu. Terkaitan dengan memang dulu aku berteman dengan si tukang onar ya, tapi aku nggak masalah karena itu menjadi resiko aku bermain sosmed. Tetapi 6 bulan terakhir ini aku dan Ica itu gencar banget ya, gencar banget, dia hina-hina, dia fitnah. Mungkin ada keterkaitannya, takut aku ikut campur urusan skincare, padahal enggak ya, aku nggak peduli. Aku pedulinya hanya urusan kriminal ya. Ternyata si juragan hidrokinon ini yang takut kalau aku sama Ica itu membela orang-orang yang terzolimi. Padahal aku enggak, sama Ica itu nggak mau tahu karena bukan bisnis kami. Karena gini netizen ya, aku tuh nggak kenal yang namanya Yoke. Ketemu muka aja nggak pernah, ngomong aja di telepon itu nggak pernah sama sekali ya. Hanya dulu pernah di voice note karena membela apa tuh namanya, reseller si tukang onar gitu ya. Ya itu mungkin salah aku juga ya, ikut campur urusan bisnis dia yang tidak diakui bahwa aku yang mendidiknya ya, nggak apa-apa. Ica apalagi nggak kenal. Jadi semua orang yang ada di sekeliling aku itu dia fitnah, dia bully seenak udel dia ya. Nah inilah ternyata dia ada yang nyuruh, karena paling bahaya itu, paling bahaya ya netizen ya, orang yang menggunakan tangan orang lain untuk menghina, memfitnah gitu. Padahal sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya menyembunyikan kejahatan pasti ketahuan ya gitu. Kalau aku kan ngomong langsung ya, aku nggak suka sama dia ya aku tanya gitu, nggak suka gitu. Tapi karena dia memakai tangan Yoke ya sudah sekarang. Nah gitu, makanya netizen, karena aku sudah tahu ya, sudah tahu siapa di belakang Yoke ini, aku akan panggil ya yang memakai tangan orang lain untuk melakukan kejahatan, bullying dan lain-lain. Aku doakan tambah kaya ya, biar nggak ada waktu untuk menjadi menjadi dalang kejahatan. Pokoknya aku kasih nama dia juragan hidrokinon sebenarnya dan juragan buzzer. Setelah aku tahu siapa yang ngebuzzer aku hilang, gone with the wind katanya. Dicariin ya. Kau nggak mau ngangkat telepon? Aku tahu siapa yang nyariin kau. Minta maaf lah ya, jangan cemen. Kalau ke aku ya netizen ya, kalau ke aku tuh nggak pernah punya urusan sama dia gitu ya. Udahlah, dia anggaplah dia itu netizen dunia maya yang nggak suka sama aku ya, aku terima gitu. Tapi kalau sama Marissa Ica, kasihan loh dia, sampai GERD masuk ke rumah sakit begitu tahu yang membuli dia itu yang nyuruh siapa. Padahal dia sudah baik loh sama kau ya. Keji sekali kau ya. Minta maaf nggak nih? Kalau nggak minta maaf, aku tidak akan diam ya. Siapa Ica tuh. Lalu kemarin kau kenapa ada WA aku? Aku jawab, kau tidak menjawab balik. Bingung mau nanya apa? Bingung ya. Ngumpulin dulu alasan apa, mau buang badan lagi, mau cuci tangan. Telat. Aku tuh tidak ingin mengatakan kepercumahan amal kebaikan kau yang selalu beramal A, B, C, D ya. Bagus, itu bagus. Tapi jangan kau nodai, jangan kau coret gitu dengan jadi dalang bullying gitu. Mending ya, bingung aku tuh mau ngomong apa, saking kejinya nih manusia ya. Sekalipun memang kau tidak ngaku ya, dengan kau mentransfer atau apapun tuh urusannya, sama aja kau mendanai apa tuh namanya, sama aja kau mendanai saking banyak. Sama aja kau mendanai, aduh lupa. Saking syok ya, saking syok aku tuh berhari-hari sama Ica. Kok bisa sampai aku tuh mau ngomong teroris aja lupa. Sama aja kau mendanai teroris. Berarti kau juga teroris gitu. Udah jangan ada kepalsuan lah di hidup ini nih. Si tukang onar sudah hilang di dunia maya. Si penyampai berita onar juga udah hilang ya. Aku bukan buat onar nih sekarang. Aku
pengen menyuarakan ya, pengen kasih tahu ke kalian semua gitu. Kenapa si Yoke ini, saya tidak bodoh kata dia kan, saya tidak akan seberani ini kalau tidak ada yang membackingi. Wow, ternyata pantesan dia serantam itu. Pokoknya aku hanya menuntut satu, ayo kita ketemu dan minta maaf kau. Udah cukup buat aku itu sama Ica ya. Gentle, berani berbuat kejahatan, berani mengakui. Nih netizen ya, calm down dulu ya, karena ini aku akan menjelaskan bagaimana rasanya jadi Marissa Ica ya. Dia tuh sampai nangis ke aku loh, sampai gemetar badannya ya. Kakak, salah aku tuh apa? Aku tuh baik banget sama dia. Aku selalu ada dalam, bukan dalam sukanya ya, kebanyakan dalam dukanya, nemenin terus. Kok aku diginiin? Ternyata si Yoke ini dia yang nyuruh gitu. Kan kecil loh itu ya. Kecil loh itu. Kalau aku bilang mah kayak gimana ya itu orangnya? Psikopat aku rasa. Psikopat bener loh. Wajah kalau muka modelan aku gini, orang udah tahu si Fitri orangnya gini galak gitu mukanya. Kalau kau kan nggak ada tampang-tampang gitu. Ternyata orang jahat yang selama ini terlihat mukanya garang itu terbalik guys. Sekarang orang yang kelihatannya tak berdaya itu psikopat, ngeri. Nanti nih ya, dia berdoa nih di depan Ka'bah, ya Allah, apa tuh ya, berikanlah keadilan buat orang-orang yang zolim terhadap diriku. Pasti gitu di doanya. Padahal dia setannya, beneran. Mendingan kamu kalau tobat ya, kalau mau tobat di Ka'bah, maafkan semua kesalahanku, kehilafanku, aku manusia biasa gitu. Berdoanya begitu ya. Karena kalau kau doa seperti yang tadi aku bilang, karena kau penjahatnya, mendingan kau tobat, doa di sana. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kau. Mumpung bulan puasa nih. Kalau aku sama Ica insya Allah memaafkan. Tapi kau harus minta maaf dulu sama kita berdua ya, baru afdol. Kali ini aku harus jawab bukan ya, bukan NM dalangnya ya. Dia mungkin ikut-ikutan aja ya, yang tadinya jadi hatersnya dia karena memang dia lagi ngamuk sama aku, jadi dia deketin tuh si Yoke ya, jadi bestie, tapi bukan NM dalangnya. Kali ini aku netral nih, kali ini NM tidak aku sebut termasuk dalang, dia hanya wayang juga. Nah ini yang penting banget di antara semua fitnahan dan bulian si Yoke itu terhadap diri aku dan keluarga aku, ini yang paling penting. Dia selalu mengatakan bahwa anak-anakku itu bukan anak-anak dari suamiku yang aku nikahi ya. Itu biadab banget ya. Kalian harus tahu ya bahwa anak aku sampai hari ini yang nomor 2 itu masih depresi. Sampai hari ini masih aku harus bawa ke psikolog. Anak aku Naira yang di Kanada juga begitu, sampai harus ke psikolog juga gara-gara bulian Yoke yang disupport oleh buzzer-buzzer yang didanai oleh juragan buzzer ini. Bayangkan anak sekecil itu, anak remaja yang harus struggle hidupnya di luar negeri, baru mau sekolah, baru adaptasi dengan lingkungannya, harus mendapatkan bulian sekeji itu ya. Mudah-mudahan ya Allah memaafkan loh. Kalian tuh ya harus tahu bahwa kejahatan bullying ini itu bener-bener itu keji banget. Nah ini aku jawab ya Mbak Olsen. Salam kenal, insya Allah nanti aku ke Bali ketemu kamu ya. Kamu juga sabar. Salam kenal. Ini sering banget pertanyaan dari netizen ditanyakan kepada aku ya. Kenapa setiap musuhnya NM? Masalahnya setiap musuh dia itu kawanku ya, temenku gitu. Dari dulu banget aku mulai berteman dengan dia. Aku selalu bilang ke teman-temanku, jangan bermasalah sama dia ya, karena kalau dia marah, dia akan onar dan akan berhenti sampai dia puas gitu. Dan itu semua teman-teman aku. Jadi kalian jangan berpikir oh setiap yang musuhan sama NM aku deketin. Mereka memang kawan-kawan aku yang pernah ngejauhin aku karena aku berkawan dengan dia. Sekarang aku udah terlepas, terbebas dari dia, ya mereka datang lagi di hidup aku gitu. Tapi aku tidak pernah menyesal bahwa aku pernah berkawan dan pernah berbuat baik sama dia. At least dia sekarang banyak belajar. Orang yang dia hina-hina setelah menolong dia, sekarang siapa yang ada di samping dia, yang diagung-agung. Nah ini juga nih ya,